Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya harap yang hadir di tempat ini penuh dengan sukacita, dan yang paling penting bukan cuma sukacita ya, sudah bangun semuanya ya. Ya karena biasanya cuaca yang sangat jelek dan belnya sudah berhenti. Ya Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam saat teduh untuk mempersiapkan hati masuk dalam ibadah. Saya persilakan Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan bersaat teduh bersama. Amin. Kiranya Tuhan betul memberikan kita satu hati untuk melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita yang memerlukan Dia. Bulan ini adalah bulan misi, di mana kita akan membahas banyak tema-tema misi. Kiranya Tuhan menolong gerejanya, menolong setiap kita agar mata kita tidak cuma melihat orang yang butuh sandang pangan papan, tetapi jiwa-jiwa yang merana, yang membutuhkan Kristus. Mari Bapak Ibu kita awali ibadah kita dengan menaikkan sebuah pujian. Biarlah lagu ini merupakan doa kita. Bangkit, bangunkanlah kami.
Saudara sekalian, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan kita itu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang besar. Haleluya, haleluya, ketiganya yang besar. Hormat bagi Kristus Tuhan dalam jadi manusia. Hormat Raja Gereja Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tangannya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Sefanya pasal 2 ayat 3. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan untuk memohon segala ampun atas perbuatan-perbuatan dosa yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan untuk hati yang jauh daripada Tuhan. Ampuni kami untuk hati yang tidak rindu mencari kehendak Tuhan dan tidak rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami seringkali menjalani hidup ini dengan insting kami, dengan emosi kami, dan segala hikmat kami. Kami pikir itu benar, tapi sesungguhnya Tuhan berapa kali di dalam pengambilan keputusan kami, di dalam perkataan-perkataan kami, justru yang kami keluarkan, yang kami lakukan itu mendukakan hati Tuhan dan orang-orang di sekitar kami, mendukakan keluarga kami, mendukakan teman-teman kami. Kehadiran kami kerap kali tidak jadi berkat ya Tuhan. Kasihani kami. Kami mohon Tuhan ampuni kami. Layakan kami untuk memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan kiranya di dalam anugerah pengampunan Tuhan, pujian penyembahan kami dapat menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan menjadi berkat rohani yang besar bagi diri kami sendiri. Inilah doa kami ya Tuhan, sertailah dan berkenanlah atas ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, dengarlah firman Tuhan, berita anugerah bagi kita semua yang terambil dari Kolose pasal 1 ayat 13-14 yang berbunyi demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Silakan duduk.
Mari kita beribadah bersama, Bapak Ibu. Sudah ada dokter yang tangani. Bapak Ibu yang tidak ada keperluan bisa silakan kembali. Kita akan meneruskan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita seperti saya katakan tadi, hari ini adalah kita memasuki bulan misi. Oleh sebab itu banyak lagu maupun pujian dan juga nas-nas Alkitab dan juga khotbah dihubungkan dengan hal itu. Oleh sebab itu saya ingin sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mika Halim dengan tema Jangan Lari dari Panggilan Allah, diambil dari kitab Yunus pasal yang pertama. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus, saya mengajak kita menyanyikan sebuah lagu yang biasa kita nyanyikan, lagu pergumulan dari seorang pendeta tak kala dia melayani di daerah Sarawak, yaitu Pak Stephen Tong, Pendeta Stephen Tong. Dia bergumul karena dia merasa kenapa dia harus jauh, pergi sampai ke pelosok, susah pada waktu itu ya. Sedangkan dia bisa mengadakan KKR di kota-kota besar saja. Ternyata Tuhan menegur dia dan lahirlah lahirlah lagu ini. Mari kita pujikan bersama, Kemana Saja. Kemana saja pimpinanmu tak akan pernah salah. Tolong ku taat memikul salibmu, Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. Kemana saja. Kemana saja ku telah sedia, pimpinanmu tak akan pernah salah. Tolong ku taat memikul salibmu, Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. Mari saya ajak kita bangkit berdiri, kita menyanyi dengan lebih lembut sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kemana
saja telah sedia pimpinan sangat berharga di matamu, kemana saja ku telah sedia. Ku mau cinta yang dicintamu. Tuhan, kami mohon Allah Roh Kudus yang meneguhkan kami agar pujian ini sungguh menjadi tekad bagi kami dan kami sungguh memiliki hati seperti hati-Mu yang mengasihi, yang menangisi dan bahkan berkorban untuk jiwa-jiwa yang terhilang yang belum mengenal Engkau. Hari ini kami memasuki minggu pertama di dalam bulan misi. Kami mohon Allah Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa di dalam minggu-minggu ini, di bulan ini Tuhan. Tuhan yang membawa setiap hati datang kembali kepadamu, memahami isi hatimu melalui kebenaran firman Tuhan. Sertai kami Tuhan, berikan kami konsentrasi dan juga hati yang lembut untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa bersehati bagi seorang jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya Engkau yang berbelas kasihan, menjamah, memberikan kekuatan, pemulihan dan kesehatan untuk dia. Kami rindu pagi hari ini, kami semua dapat tetap bersehati untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sungguh lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara silakan duduk kembali. Saudara semua selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita dapat beribadah kembali dan sungguh tidak terasa kita memasuki minggu pertama di dalam bulan Oktober. Dan saudara, kita di bulan Oktober ini akan merenungkan tema-tema tentang misi karena kita bulan ini mencanangkannya sebagai bulan misi. Apa itu bulan misi, saudara? Bulan misi adalah bulan di mana kita sama-sama mau merenungkan tema-tema misi, di mana kita mau kembali lagi kepada panggilan kita sebagai orang Kristen. Karena satu-satunya alasan Tuhan mengizinkan kita masih tinggal di dalam dunia ini adalah untuk melakukan misi Allah, untuk melakukan kehendak hati Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu minggu-minggu seperti ini mengkhususkan waktu perhatian melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian, melalui presentasi program misi untuk kembali memikirkan panggilan kita sebagai pribadi maupun sebagai lembaga gereja. Saya berdoa kiranya setiap kita di dalam minggu-minggu ini, di dalam bulan ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Hari ini tema kita, saudara, adalah jangan lari dari panggilannya. Jangan lari dari panggilannya. Mari kita membuka Yunus pasal yang pertama, ayat 1-3. Saya sudah tampilkan di depan ayat-ayatnya. Firman Tuhan berkata, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara sekalian, yang namanya panggilan, ya, di dalam pengertian yang umum, itu adalah satu unsur
salah satu unsur yang sangat penting di dalam kehidupan seseorang yang mempengaruhi bagaimana ia menjalani hidupnya. Kita kerap melihat orang yang sukses, yang berhasil, yang gigih di dalam menjalani kehidupannya, di dalam membangun bisnisnya, lalu kita akan berkata, ya memang jalannya ada di situ. Atau dia akan berkata, ya memang inilah jalan hidupku. Sebenarnya dia sedang berkata, inilah passionku, inilah panggilanku. Kita misalnya melihat ada seorang anak muda yang rajin belajar, gigih setengah mati, sampai nggak tidur mempersiapkan ujian. Nah, kita akan berkata bahwa pelajar ini, siswa ini benar-benar punya satu panggilan yang kuat di dalam studinya. Jadi saudara, panggilan itu adalah salah satu unsur terpenting dalam hidup seseorang yang akan mempengaruhi bagaimana dia menjalani hidupnya. Seseorang yang merasakan ada satu panggilan yang kuat di dalam dirinya untuk satu bidang tertentu, itu biasanya akan menjalani kehidupannya berbeda dengan orang yang dalam hatinya itu kayak gak ada satu panggilan tertentu. Dia akan mengalami berbeda di dalam hal tekad, di dalam hal keseriusan menjalani hidupnya. Saya rasa saudara mengerti betul apa yang saya maksudkan, ya kan? Kalau orang sungguh-sungguh bertekad serius, maka kita akan bilang, wah ini orang benar-benar panggilannya jelas nih. Nah saudara, dalam hidup kita ini ada banyak hal ya yang kita sebut sebagai panggilan di dalam pengertian yang umum. Tapi hari ini yuk kita berbicara tentang panggilan yang khusus di dalam diri orang Kristen. Apa sih itu panggilan khusus ya sebagai orang Kristen? Panggilan hidup kita sebagai orang Kristen adalah menyerukan berita pertobatan kepada orang berdosa. Itu panggilan kita sebagai orang Kristen. Boleh yuk kita katakan bersama, panggilan hidup orang Kristen adalah menyerukan berita pertobatan kepada orang berdosa. Nah saudara, ini adalah panggilan hidup kita. Dan inilah yang selalu tercermin di dalam seluruh perjalanan anak Tuhan, umat Tuhan di dalam Alkitab. Misalnya hari ini kita melihat Yunus. Tadi sudah kita lihat di dalam firman Tuhan bahwa firman Tuhan datang kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe untuk menyerukan pertobatan kepada orang Niniwe. Siapa itu orang Niniwe? Atau kota Niniwe itu kota yang seperti apa? Saudara, kota Niniwe adalah kota yang sangat besar. Kalau hari ini kita bilang Bandung itu besar, Niniwe kata para peneliti, para sarjana lebih besar lagi. Kalau Bandung itu luasnya kira-kira 162 km kata Om Google, namakan Niniwe katanya 600 km lebih. Jadi kurang lebih 4 kali lebih besar dari Bandung atau kurang lebih seperti Jakarta. Gede saudara untuk ukuran kota zaman itu. Sangat besar, bukan cuma sangat besar, dan kota-kota yang besar itu biasanya punya tembok yang tinggi. Ada orang yang bilang tembok kota Niniwe 10 meter, ada sarjana yang bilang mungkin bisa sampai 100 meter, kita tidak mendapatkan kepastian secara jelas. Tapi saudara, yang perlu saudara ketahui tentang tembok kota pada zaman dulu, itu bukan seperti tembok zaman sekarang yang cuma satu lapis. Tembok kota zaman dulu dibikin begitu tebal, bisa belasan meter atau puluhan meter, sehingga tembok di atasnya itu orang bisa tinggal, itu orang bisa bangun rumah, bisa bangun markas. Jadi itu adalah tembok yang sangat besar. Dan dari besarnya tembok kota Niniwe, kita bisa tahu bahwa kota Niniwe benar-benar adalah kota yang besar, kota yang kuat, dan kota yang penting. Tapi saudara, yang menyedihkan adalah kota ini bukan cuma besar secara ukuran, bukan cuma besar dan tinggi temboknya. Yang lebih menyedihkan adalah ternyata kejahatannya itu besar, saudara. Saking besarnya, ayat kedua, kalimat terakhir mengatakan, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudara, di dalam Alkitab kita mengenal kota-kota yang jahat, yang penduduknya jahat dan bejat. Salah satunya Sodom dan Gomora. Terhadap Sodom dan Gomora, Alkitab mencatat bahwa Tuhan turun untuk melihat kejahatan mereka. Tetapi Niniwe, ya,
Tuhan tidak turun untuk melihat kejahatan mereka, tetapi kejahatan mereka itu telah sampai kepada Tuhan. Ini bahasa aslinya artinya kejahatannya itu seolah-olah telah naik tinggi sampai di depan mata Tuhan. Ini adalah satu bahasa ekspresi yang menggambarkan kejahatan itu begitu besar telah sampai ke hadapan Tuhan. Emang kejahatan kota Niniwe itu apa sih saudara? Penduduknya jahatnya seperti apa sih? Kejahatan kota Niniwe itu macam-macam saudara. Secara umum saja saya gambarkan bahwa mereka adalah orang yang suka menyiksa orang. Mereka tidak segan-segan menyiksa tahanan perang. Mereka tidak segan-segan menyiksa orang-orang yang memberontak. Misalnya ada prajurit ya. Prajurit Niniwe memberontak. Wah, itu gak segan-segan disiksa dengan cara yang mengerikan. Kalau ada musuh yang kemudian berhasil dikalahkan, dibunuh, mereka gak cukup puas sampai membunuh musuh, tapi mereka akan melakukan tindakan-tindakan keji terhadap jasad dari musuh itu. Dan bahkan saudara, mereka juga tidak segan-segan menyiksa wanita, bahkan wanita yang hamil dan termasuk janinnya. Saudara, ketika saya membaca kejahatan orang Niniwe, saudara, saya sungguh merasa mual dan pusing. Baru saya baca aja saya udah merasa mual dan pusing. Apalagi kalau kita hidup di dalam zaman seperti itu. Saudara, ini adalah satu kejahatan dan dosa yang besar. Dan menyikapi hal ini saudara, apa yang Tuhan katakan? Yunus, bangun, pergilah ke kota Niniwe yang besar itu dan berserulah terhadap mereka. Maksudnya sadarkanlah mereka. Sampaikanlah berita pertobatan kepada mereka. Panggil mereka untuk bertobat. Tetapi saudara, apa yang menjadi respon Yunus? Yunus ayat ketiga dicatat bahwa dia lari dari panggilan Allah. Dia bersiap-siap untuk pergi melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, kalau ini adalah tempat di mana Yunus tinggal, Israel, Niniwe itu cuma naik sedikit ke sini, kurang lebih. Tarsis itu jauh di situ, saudara. Dan kitab Yesaya pasal 66 ayat 19 itu mengatakan Tarsis itu termasuk di dalam kota-kota yang jauh sekali, di mana orang-orangnya belum pernah mendengarkan nama Tuhan. Jadi saudara bayangkan, Yunus di sini disuruh Tuhan ke kota yang lebih dekat. Dia gak mau. Dan dia memilih untuk lari ke Tarsis yang jauh. Untuk apa saudara? Untuk menolak panggilan Tuhan. Dia tidak mau saudara untuk memenuhi panggilan Tuhan. Saudara, Yunus menolak panggilan Tuhan. Menolak isi hati Tuhan. Apa sih isi hati Tuhan saudara sebenarnya? Isi hati Tuhan adalah agar orang berdosa bisa bertobat dari segala dosanya dan diselamatkan. Saudara sekalian, hari ini kita juga hidup di dalam sebuah zaman yang berdosa. Orang bilang dosa zaman sekarang itu lebih keji. Hari demi hari itu dunia lebih bobrok. Sebenarnya sih enggak saudara. Dari zaman sejak dunia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah melakukan kekejian yang sangat-sangat mengerikan. Hanya saja kita tidak punya akses untuk mengetahui detail apa yang mereka lakukan. Sebaliknya hari ini kita pegang HP semua, kita setiap hari lihat berita kejahatan di seluruh dunia, bahkan di pelosok-pelosok kita bisa akses. Dan kita melihat betapa mengerikannya dunia ini. Dunia dipenuhi dengan orang dengan berbagai kejahatan. Entah itu pembunuhan, perselingkuhan, percabulan, entah itu kejahatan-kejahatan seperti mutilasi. Saudara, kita sering dengar bukan? Dan kayaknya kok makin banyak ya orang yang melakukan kejahatan seperti ini. Sampai-sampai kita merasa begitu hancur hatinya ketika membaca kejahatan atau dosa-dosa yang terjadi di zaman sekarang. Tetapi saudara, sesungguhnya realitas seperti ini adalah merupakan sebuah panggilan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyaksikan nama Tuhan.
untuk menyerukan berita pertobatan kepada orang-orang yang berdosa, supaya orang-orang yang berdosa itu kembali kepada Tuhan. Panggilan ini, saudara, bukan cuma diberikan kepada Yunus, tetapi juga diberikan kepada kita semua. Firman Tuhan secara konsisten menyatakan hal ini. Di dalam Lukas 24 ayat 47-48 mengatakan, di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Matius 28 ayat 19-20 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, isi hati Tuhan itu tidak pernah berubah. Panggilan Tuhan kepada umatnya di sepanjang zaman tidak pernah berubah, yaitu Tuhan memanggil kita untuk menyerukan pertobatan pada orang berdosa. Kalau saudara tanya, saya ini orang Kristen, terus kehendak Tuhan dalam hidup saya apa sih? Panggilan Tuhan dalam hidup saya apa sih? Buat apa sih Tuhan Engkau mengizinkan saya hidup? Jawabnya ini, saudara. Tuhan memanggil kita untuk menyerukan pertobatan pada orang berdosa. Tuhan memanggil kita untuk menyerukan pertobatan pada orang berdosa. Setiap saudara di tempat ini dipanggil oleh Tuhan untuk menyerukan pertobatan kepada orang berdosa. Siapapun saudara, laki-laki, perempuan, yang sudah tua ataupun yang masih muda, semua dipanggil Tuhan untuk menyerukan pertobatan pada orang berdosa. Apakah saudara adalah pelayan di dalam gereja dengan jabatan tertentu? Apakah saudara hanya jemaat yang datang setiap minggu ke gereja? Saudara semua dipanggil oleh Tuhan untuk menyerukan pertobatan kepada orang berdosa. Dan apa itu artinya menyerukan pertobatan kepada orang berdosa? Arti daripada menyerukan pertobatan kepada orang berdosa adalah kita membenci dosa dan kita mengasihi orang berdosa. Saudara, inilah arti sesungguhnya dari menyerukan pertobatan kepada orang berdosa. Tuhan memanggil kita untuk membenci dosa mereka, tetapi Tuhan mau kita mengasihi orang-orang yang berdosa. Tuhan mau saudara supaya Yunus itu membenci dosa orang Niniwe, tapi mengasihi orang Niniwe. Dan itu juga saudara yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara sekalian, jangan membenci dosa bersama dengan manusianya. Membencilah dosa, kita jauhi dosa, tetapi orangnya kita rangkul, kita kasihi, kita terima orang yang berdosa. Ya saudara, kejahatan atau dosa manusia itu mengerikan, betul. Bahkan tidak jarang kita itu terkena dampak langsung daripada perbuatan dosa orang. Orang lain yang melakukan kejahatan, orang lain hatinya dipenuhi dengan keserakahan, dia merampok, kita yang kena. Orang lain hatinya dipenuhi dengan kebencian, dia melakukan penyerangan-penyerangan, kita orang yang tidak berdosa, tidak bersalah, kita kena. Orang lain yang hatinya rusak, keluarga kita yang menderita. Tidak jarang seperti itu, betul saudara. Tetapi meskipun kejahatan atau dosa manusia itu sangat mengerikan dan menyebalkan saudara, namun sesungguhnya pribadi orang berdosa itu tetap berharga di mata Tuhan. Orang yang hidup di dalam dosa saudara adalah orang yang sesungguhnya hidupnya paling menyedihkan, karena hidupnya pasti berakhir di dalam kebinasaan. Saudara, Tuhan ingin kita menyelamatkan orang yang berdosa itu dari segala dosa yang membelenggu dia. Pertanyaannya hari ini, adakah saudara orang-orang berdosa yang Tuhan izinkan kita lihat yang ada di sekeliling kita? Jika Yunus dipanggil dan diutus Tuhan ke kota Niniwe, saudara, mungkin tempat di mana Tuhan mengutus kita berbeda-beda. Tapi mari kita coba mulai dari lingkungan terdekat kita.
Ada nggak sih saudara orang-orang yang hidup tidak benar di dalam lingkungan kita? Misalnya keluarga kita, misalnya pasangan kita. Kita tahu pasangan kita di dalam bisnisnya tidak jujur. Kita tahu pasangan kita di dalam bisnisnya dipenuhi dengan berbagai keserakahan dan cara-cara main dia itu adalah cara yang sangat kotor dan sangat merugikan orang lain misalnya. Misalnya kita tahu pasangan kita di dalam pergaulannya ada hal-hal yang tidak benar. Ada kebiasaan-kebiasaan yang berdosa. Atau misalnya kita melihat anak kita yang sudah tumbuh dewasa, yang sudah mulai bekerja, yang sudah mulai berumah tangga. Kita melihat dia hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Dia melakukan dosa. Ada nggak saudara hal-hal seperti itu terjadi dalam lingkungan kita? Atau mungkin rekan bisnis kita, teman dekat kita. Kita biasa kongko bareng, kita ngopi bareng, kita makan bareng. Tapi dari cerita-cerita kita mendengar, dia melakukan hal yang gak benar nih. Dia berdosa nih. Nah saudara, kalau Tuhan tempatkan kita dalam kondisi seperti itu artinya saudara apa? Itu adalah sebuah ladang misi bagi kita. Kita harus menjalankan panggilan kita, yaitu menyerukan pertobatan kepada mereka. Kita benci dosanya, tetapi kita kasihi dia. Dia tetap pasangan kita yang terkasih. Dia tetaplah adalah anak yang kita kasihi meskipun dia berdosa. Dia tetap adalah teman kita, dia tetap adalah sahabat kita meskipun dia main kotor di luar. Meskipun kita tidak setuju dengan apa yang dia lakukan, tapi dia tetap teman kita, dia tetap sahabat kita. Dan kita perlu selamatkan jiwanya. Tapi kita harus ingatkan dia akan dosanya. Saudara, oleh sebab itu doa seorang Kristen yang sadar akan panggilan ini adalah begini. Tuhan, bagaimana aku bisa menolong dia? Bagaimana Tuhan aku bisa jadi berkat untuk pasanganku, untuk suamiku atau untuk istriku? Bagaimana Tuhan aku bisa jadi orang tua yang menolong anakku lepas daripada dosanya? Aku tahu yang dia lakukan gak benar, tapi tolong aku supaya aku jadi orang tua yang membawa dia datang kembali pada Tuhan. Tolong aku Tuhan, hari ini aku mau ketemu dengan temanku, aku mau ketemu dengan sahabatku. Aku ada janji ngopi bareng dia. Tolong aku supaya hari ini aku bisa mengingatkan dia akan dosanya, sehingga aku bisa menyelamatkan jiwa orang ini. Inilah doa seorang Kristen yang sadar akan panggilannya. Saudara, setiap hari kita punya banyak agenda. Kita punya agenda untuk bekerja, kita punya target untuk mencari keuntungan dalam level tertentu. Itu gak salah saudara. Tapi jika kita sungguh-sungguh Kristen, kita akan berdoa, Tuhan bagaimana aku tolong dia lepas dari dosanya. Ini akan menjadi doa kita. Ini akan menjadi agenda kita dalam pembicaraan-pembicaraan kita dengan teman kita, dengan anak kita, dengan pasangan kita. Kenapa saudara? Karena memang kita dipanggil untuk menyerukan pertobatan kepada orang berdosa. Kita dipanggil untuk membenci dosa dan untuk mengasihi orang berdosa. Itu panggilan kita, saudara. Yunus lari dari panggilan ini. Mengapa? Karena memang panggilan ini gak gampang. Saya yakin waktu saya berkata, panggilan kita orang Kristen adalah untuk menyerukan pertobatan kepada orang berdosa. Saya yakin tidak sedikit orang dalam benaknya berpikir, apa sih menyerukan pertobatan? Emang gua nabi? Emang gua pendeta? Apa sih menyerukan pertobatan? Udah gak usah lah menyerukan pertobatan. Yang penting kita berteman aja. Yang penting toleransi dijaga di bumi Indonesia ini. Udah gak usah macem-macem. Yang penting bisnisku aman, keluargaku aman. Saya yakin tidak sedikit orang Kristen berpikir demikian ketika mendengar kata menyerukan pertobatan kepada orang berdosa. Saudara, memang ini gak mudah. Dan ini penuh dengan tantangan. Kerap kali yang terjadi adalah kita membenci dosa dan orang berdosa, betul gak? Kita menolak. Udah dosa, udah jauhi sekalian. Supaya hidupku tetap benar. Memang kita harus menjauhi orang berdosa di dalam pengertian kita tidak terlibat di dalam dosanya. Tapi saudara, jiwa orang itu berharga. Dan kalau bukan kita, temannya yang selamatkan dia, yang ingatkan dia siapa?
Kalau bukan kita sebagai teman yang ingatkan siapa? Kalau bukan kita sebagai orang tua yang ingatkan anak kita siapa? Kalau bukan kita sebagai pasangan yang ingatkan pasangan kita siapa, saudara? Itu tugas kita. Kita jangan benci dosa dan orang berdosa, kita jangan tolak. Atau kita juga jangan kompromi karena kita temannya, karena kita pasangannya, ya udahlah. Kita kasih orang berdosa dan dosa-dosanya semua diterima. Udah gak apa-apa seperti yang saya katakan tadi. Jangan tolak, jangan kompromi. Atau saudara, jangan juga kita membuat program-program atau hal-hal yang mengalihkan fokus kita dari panggilan yang penting ini. Hari ini orang Kristen dan gereja suka melakukan ini, pengalihan fokus. Kalau bicara tentang penginjilan dalam pengertian yang ketat, yaitu membicarakan Kristus, membawa orang datang pada Kristus, orang gak terlalu mau karena banyak tantangan. Tapi kalau berbicara tentang aksi sosial, wah banyak saudara yang ikut. Kalau bicara tentang pemulihan kota, membangun kota, wah banyak saudara yang ikut. Pelayanan-pelayanan urban ministry, wah digemari di mana-mana. Pelayanan memberantas kemiskinan, wah banyak orang terbeban. Membangun kesehatan sebuah desa, wah banyak orang Kristen dan gereja mau tertarik. Tapi kalau penginjilan, ya mungkin nanti. Saudara, urban ministry gak salah, bagus. Kita orang Kristen mesti membangun kota. Memberantas kemiskinan, bagus. Kita orang Kristen kalau Tuhan berikan kita kemampuan, kita bertanggung jawab untuk kemiskinan di satu kota. Kita aksi sosial berbuat baik. Saudara, semua itu bagus, gak ada yang salah. Tapi saudara, hati manusia yang gelap, yang ada di dalam dosa yang terbelenggu itu, tidak akan bertobat hanya kalau kita kasih nasi bungkus buat mereka. Hati orang yang berada di dalam kegelapan yang dibelenggu oleh keserakahan, oleh perzinahan, oleh percabulan, itu tidak akan berubah hanya karena kita bangun rumah yang bagus untuk mereka. Kota ini tidak akan menjadi kota yang memuliakan Tuhan hanya karena kita melakukan pelayanan urban ministry. Saudara, yang paling dibutuhkan oleh manusia di dalam dunia ini bukanlah jasmani, tapi hati mereka harus disinari oleh terang Kristus. Mereka harus sadar akan dosa mereka dan mereka berbalik kembali kepada Tuhan. Anak kita jika mereka jatuh ke dalam dosa, yang mereka butuhkan bukan bantuan keuangan, tapi adalah satu teguran yang penuh kasih dari orang tua untuk memberitahu mereka bahwa mereka sudah berdosa dan mereka harus kembali kepada Tuhan. Pasangan kita yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang mereka butuhkan saudara adalah satu peringatan di dalam kasih bahwa mereka sudah berdosa dan mereka harus kembali kepada Tuhan. Saudara, jangan membuat pengalihan fokus. Hal-hal yang tadi dilakukan oleh banyak orang Kristen dan banyak gereja sekarang semua baik. Dan semua berkata itu adalah jembatan supaya nama Tuhan bisa diberitakan. Tapi pertanyaannya, benar itu jembatan? Ya, itu jembatan. Sesudah bangun jembatan, benar gak kita bawa orang melalui jembatan itu datang kepada Tuhan? Atau kita hanya membangun jembatan yang indah, lalu membiarkan orang tetap tersesat dan tidak menyeberang melalui jembatan yang kita bangun? Saudara sekalian, panggilan kita adalah untuk menyerukan pertobatan, mengasihi orang berdosa dan membenci dosa, membawa mereka bertobat dari dosa mereka. Saudara, ini juga adalah isi hati Tuhan yang paling dasar seperti yang saya katakan tadi. Dan Tuhan kita bukan cuma Tuhan yang punya isi hati atau punya kemauan, tapi Dia juga lakukan itu. Dia turun ke dalam dunia, saudara. Untuk menghidupi panggilan yang Dia berikan kepada manusia, Dia hidupi sendiri. Dia bukan Allah yang tinggal diam, kemudian melihat manusia binasa di dalam dosa mereka. Tetapi Dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia. Dia hidup menghidupi misinya sendiri. Bukan cuma menghidupi misinya sendiri, bahkan Dia korbankan
nyawanya sendiri untuk menggantikan hukuman orang berdosa, yaitu keterpisahan dengan Tuhan di atas kayu salib. Dia bukan cuma menderita secara jasmani, tetapi penderitaan terbesar Tuhan di kayu salib itu adalah keterpisahannya dengan Allah Bapa. Dan itulah yang seharusnya kita tanggung, keterpisahan itu. Namun Dia gantikan kita, sehingga orang-orang yang mengenal Tuhan tidak perlu lagi terpisah dengan Tuhan, melainkan mengalami persatuan yang indah dengan Tuhan. Saudara sekalian, tugas kita itu memberitakan pribadi yang telah mati dan bangkit bagi orang berdosa itu. Tuhan tidak suruh kita mati menebus orang berdosa dari dosanya. Kita tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Tapi panggilan kita adalah untuk memberitakan Tuhan yang mati dan bangkit bagi orang berdosa itu, sehingga mereka tahu kalau mereka bertobat dari dosa mereka diampuni, dan ada harapan bagi mereka. Ini tugas kita. Saudara, mari kita kembali kepada panggilan ini. Siapapun saudara di tempat ini, jangan lari dari panggilan Tuhan. Jangan mengabaikan orang-orang berdosa yang Tuhan tempatkan di sekeliling saudara. Mulailah berdoa, Tuhan, bagaimana saya bisa menolong mereka. Jika saudara selama ini sudah melakukan banyak pertolongan, seperti memberi pekerjaan, memberikan bantuan keuangan, saudara sudah memberikan banyak waktu untuk mendengarkan curhat mereka, itu bagus, itu luar biasa. Mari saudara maju satu langkah lagi kepada inti panggilan kita. Mulailah berbicara dengan lebih tegas, namun dengan penuh kasih. Ingatkan dia akan dosanya, ingatkan dia akan kesalahannya, supaya dia kembali kepada Tuhan dan mendapatkan pengampunan atas dosanya. Tugas ini tidak pernah mudah, saudara. Oleh sebab itu kita perlu selalu datang kepada salib Kristus. Kita perlu ingat selalu Tuhan sudah mati bagi kita. Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, dan kita perlu Tuhan memenuhi hati kita dengan kasih itu. Kita perlu meminta Tuhan menginspirasi kita kembali dengan kasih-Nya. Kita perlu meminta Tuhan menyinari hati kita, menyegarkan jiwa kita, membawa kita kembali kepada panggilan kita. Saya berdoa, jemaat kebaktian 1 Kaimtong, saudara yang hadir hari ini, tidak ada satu orang pun yang mengabaikan akan hal ini. Mari kita bangkit memenuhi panggilan Tuhan, sehingga banyak jiwa yang berdosa boleh bertobat kembali pada Tuhan. Mari kita ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kondisi saudara hari ini, bagaimana kehidupan kekristenan yang saudara jalani, bagaimana relasi-relasi yang saudara jalani, bagaimana interaksi saudara dengan pasangan, dengan anak, ataupun dengan teman baik saudara. Tapi saudara, bagaimanapun kondisi, interaksi, atau relasi kita, sebagus apapun atau sebaik apapun, jangan lupa dan jangan abaikan panggilan utama kita, yaitu untuk menyerukan pertobatan. Jika ada hal-hal yang berdosa yang kita lihat, berbicaralah saudara. Jangan takut, mintalah keberanian, kelembutan, dan kasih dari Tuhan untuk berbicara kepada mereka. Tuhan mau pakai saudara untuk mengingatkan orang-orang yang berdosa di sekeliling saudara, supaya mereka kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa mereka, mendapatkan pengampunan dan keselamatan daripada Tuhan. Ingatlah selalu, Tuhan sudah mati bagi kita. Salibnya kiranya menjadi inspirasi bagi kita untuk melakukan panggilan kita. Mari kita meminta Tuhan membawa kita datang dekat kepada salibnya, supaya hati kita disinari, disegarkan, supaya hidup kita ini sungguh-sungguh meninggikan nama Tuhan,
salib Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari katakan bersama saudara, bahwa aku dekat ke salib-Mu. Bawalah aku, Yesus, dekat ke salib-Mu. Air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Salib-Mu, 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 salib-Mu yang ku muliakan hingga dalam sorga kelak ada berhenti. Bait yang ketiga, salib-Mu sandaranku. Salib-Mu sandaranku, ku rindu kasih-Mu selama aku hidup. Ku mau taat pada, katakan dengan sepenuh hati, salib-Mu, 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 salib-Mu yang ku muliakan hingga dalam sorga kelak ada berhenti. Yang saudaraku, dalam menjalani panggilan ini, kita sungguh perlu bersandar kepada salib Tuhan. Kita sungguh perlu Tuhan terus mengingatkan kita, menginspirasi kita, mendorong kita, memberikan kasih, memberikan keberanian bagi kita supaya kita bisa menghidupi panggilan kita. Di saat kita lemah, datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan menjanjikan anugerah kekuatan bagi kita. Janjinya bukan cuma sebatas perkataan, tetapi janjinya, penyertaannya juga Dia wujudkan di dalam bentuk sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini, saudara, adalah alat anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Supaya ketika kita mengikut Tuhan dan kita merasa lemah, kita merasa tidak kuat, kita kembali dikuatkan oleh Tuhan. Karena roti dan anggur ini bukan cuma lambang, tetapi ketika kita terima, ini akan menjadi satu persekutuan rohani dengan Tuhan, dan kita akan dikuatkan. Oleh sebab itu kita bersyukur bahwa kita
memiliki kesempatan menerima perjamuan kudus. Sebelumnya, seperti nasihat Rasul Paulus, mari kita memeriksa diri kita terlebih dahulu. Apakah ada dosa, ada kelemahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kita meminta pengampunan daripada Tuhan, agar kita dilayakkan untuk datang semeja perjamuan dengan Dia, untuk menerima anugerah kekuatan dari Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu. Seringkali kami lemah, tidak menjalankan panggilan Tuhan. Kami membuat begitu banyak alasan demi alasan. Akhirnya kami hidup sebagai orang Kristen tahunan, puluhan tahun, tapi sungguh kami tidak menghidupi panggilan ini. Kasihani dan ampuni kami Tuhan. Kami mau datang ke meja perjamuan Tuhan, menerima roti dan anggur, dan kami berharap ketika kami menerima dan ketika persekutuan rohani dengan Kristus itu terjadi, iman kami dikuatkan, rohani kami disegarkan, dan kami dapat kembali setia mengikut Tuhan, menghidupi panggilan kami. Tolong kami Tuhan, layakkan kami menerima roti dan anggur ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati bersama untuk menerima perjamuan kudus ini. Saudara yang sudah dibaptis ataupun CD, baptis dewasa ataupun CD, saudara, saya undang untuk bersama-sama menerima roti dan anggur ini. Bagi saudara yang belum dibaptis dewasa ataupun CD, mari kita tetap merenungkan kasih Tuhan dan berkomitmen dalam hati kita tanpa perlu menerima perjamuan kudus ini sampai saudara dibaptis dewasa dan menerima CD. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saya persilakan rekan-rekan untuk bisa tampil ke depan untuk menerima dan membagikan perjamuan ini. Saudara sekalian, pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, lalu mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya sambil berkata, "Ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saya persilakan rekan-rekan untuk membagikan, dan saudara ketika menerima harap bangkit berdiri untuk menerimanya dengan hormat. Saudara yang sudah menerima, saudara bisa mempersiapkannya dengan membuka secara perlahan, baik roti maupun anggur. Lakukan dengan perlahan, lakukan dengan hikmat, sambil mengingat akan kasih Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Bagi saudara yang seharusnya menerima tetapi belum menerima, saudara bisa acungkan tangan
untuk memberi tanda kepada rekan-rekan yang bertugas. Mari saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Di dalam rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan, mari kita terima roti ini, perlambang tubuh Tuhan bagi kita semua. Mari kita menerimanya. Saya persilakan dengan hormat Penatua Iin untuk bisa memimpin doa syukur untuk roti yang kita terima. Tuhan, setiap kali kami menghampiri meja perjamuan kudus-Mu, hanya satu saat syukur yang kami panjatkan pada Engkau ya Tuhan, karena saya dan kami semua adalah orang yang berdosa, yang Kau angkat, yang Kau ampuni dosa-dosa kami semua, dan Kau berikan kehidupan yang kekal. Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak dapat menyelesaikan dosa kami semua, dan hanya karena kasih Engkau saja Engkau mau mengangkat kami. Tuhan, ajar kami untuk kami terus mengingat akan cinta kasih Engkau bagi kami semua. Kami yang orang yang berdosa, dan dunia di luar itu juga banyak orang yang berdosa. Tuhan, ajar kami untuk kami juga memberitakan Injil bagi mereka. Jikalau pada hari ini firman-Mu mengingatkan pada kami, untuk kami juga mengingatkan dosa mereka, tapi kami tidak membenci orang-orang yang berdosa. Tuhan, tolong kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami keberanian untuk kami boleh memberitakan Injil bagi mereka semua. Dalam segala keterbatasan kami, dalam segala kekurangan kami, Engkau tahu Bapa, Engkau tahu kekurangan kami, Engkau tahu kemampuan kami untuk kami bisa memberitakan Injil bagi mereka. Tapi Engkau tahu bagaimana cara kami bisa memberitakan Injil bagi mereka. Berikan hati yang rindu, berikan hati yang mau, berikan hati yang mau terus dibentuk oleh Engkau untuk memberikan Injil pada mereka yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Sesudah makan Tuhan mengambil cawan. Lalu Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari dengan penuh syukur dan hormat di hadapan Tuhan kita menerima cawan ini, perlambang darah Tuhan untuk kita semua. Mari kita menerimanya. Saya persilakan dengan hormat Diaken Denny Tayana untuk memimpin dalam doa syukur untuk anggur yang kita terima. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah atas kami. Biarlah darah-Mu Tuhan yang tercurah bagi kami boleh menjadi pengingat bagi kami untuk kehidupan kami sehari-hari, untuk terus
kudus di hadapan-Mu ya Tuhan untuk setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk hari ini, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, ingatlah panggilan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk hidup bagi Tuhan, memberitakan keselamatan Injil bagi orang-orang yang berdosa. Dan ingatlah firman Tuhan berkata dalam Roma 14 ayat 7 dan 8, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, hiduplah memenuhi panggilan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama. Mari bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan di segala tempat, kita akan mengikrarkan bersama pengakuan kita yang seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudaraku, tibalah saatnya bagi kita untuk melakukan persembahan. Seperti biasa ada beberapa cara. Saya mempersilahkan memberi 1-2 menit kepada saudara untuk melakukan persembahan, baik masukkan ke dalam amplop ataupun transfer ke rekening gereja. Apabila sudah ada penayangan dari misi tentang perjalanan misi.
kesempatan di tempat ini saya mengucap syukur kepada Tuhan juga yang pertama ya, kepada Tuhan Yesus, di mana saudara kami yang ada di Bandung sudah merelakan waktu, tenaga dan semuanya untuk terjun ke desa dalam pelayanan penimbunan lewat pengobatan. Mengucap syukur dengan adanya ini, Tuhan itu mendengar setiap kerinduan kita, setiap kerinduan anak-anaknya di mana punya hati untuk memberitakan kabar baik melalui cara apapun. Melalui acara ini juga sangat-sangat membantu dan sangat bersyukur karena kami benar-benar berdoa itu bergumul. Sekalipun kami ada di desa yang belum ada orang-orang yang percaya, namun Tuhan perhatikan kami dan perhatikan semua orang-orang yang ada di wilayah selatan ini, khususnya Karangkerja di mana kami tinggal. Bisa terbantu. Hidup takut akan Tuhan. Amin. Selalu menemukan firman Tuhan. Yes. Itu adalah perjalanan misi dari rekan-rekan di gereja waktu itu ke daerah Gombong. Mungkin tidak banyak di antara kita tahu Gombong itu di mana ya. Mungkin, ya mudah-mudahan kita tahu itu satu daerah yang ada di Jawa Tengah, ya dekat Jogja, antara di Banyumas daerah sana. Bapak Ibu, dalam perjalanan itu kita dapat melihat bahwa mereka yang pergi bukan saja orang-orang yang mereka layani yang mendapat berkat dari Tuhan, tetapi mereka yang pergi pun saya yakin akan terberkati, sudah dibangunkan oleh Tuhan juga untuk melakukan banyak hal bagi kerajaannya. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan sebuah pujian. Berikan ku hati. Ini merupakan tema misi kita pada bulan misi tahun ini. Ya, pada bulan Oktober ini kita akan menyanyikan lagu ini berturut-turut dalam beberapa minggu. Ini merupakan doa dari setiap kami, sehingga Tuhan betul berikan kita sebuah hati untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling. Seperti tadi sudah dikhotbahkan, seringkali yang kita lihat hanyalah fisik mereka, sandang pangan yang mereka butuhkan. Padahal jiwa mereka yang sedang terjerat, sedang nelangsah di dalam hukuman dosa tidak kita lihat. Biarlah Tuhan memberikan kita hati, memberikan kita mata untuk melihat hal itu. Mari kita pujikan, berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang buaya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencana. Berikan ku hati. Kita bangkit berdiri menyanyikan sekali lagi.
Bapa, Engkau sudah mendengar pujian kami, pujian yang merupakan doa kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, Kau sendiri sudah mendengar kesungguhan hati kami dalam menaikkan pujian itu. Bapa, dalam surga saat ini kami membawa kami juga persembahan kami ke hadapan-Mu. Kau sudah melihat tangan-tangan yang memberi, Kau sudah melihat hati-hati yang memberi. Kau sendiri tahu berapa banyak kami beri dan berapa banyak yang kami simpan. Oleh sebab itu biarlah Tuhan, Kau tak kalah memberikan kami hati-Mu, biarlah hati-Mu menguasai hati kami, supaya Engkau bukan lagi alternatif di dalam kehidupan ini. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami jadikan Kau alternatif saja. Satu pilihan saja dalam kesulitan kami, satu pilihan saja dalam penderitaan kami, satu pilihan saja dalam pergumulan kami. Sedangkan sambil kami berdoa, sambil kami juga berusaha sendiri. Ampuni kami Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menguasai santero hidup kami. Bangunkan kami, supaya kami sungguh menjadi alat yang berguna di dalam tangan-Mu. Supaya sisa hidup kami mulai hari ini tidak menjadi sia-sia lagi, tetapi menjadi kesukaan, menjadi kebanggaan bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk misi di dalam gereja kami. Ya Tuhan, kami melihat bahwa banyak di antara kami yang sungguh mempunyai beban hati, yang ingin pergi, tetapi ya Tuhan ternyata Engkau mengutus kami, yang berangkat adalah dompet kami saja. Ampuni kami ya Tuhan, kami tidak usah pergi tempat-tempat yang jauh, tetapi ada teman-teman kami, ada tetangga-tetangga kami, ada orang-orang di dekat kami, di mana mereka masih membutuhkan berita keselamatan, mereka masih membutuhkan berita pertobatan, berita kerajaan Allah itu. Mari Tuhan melekkan hati kami, bulatkan tekad kami, supaya kami mulai mendoakan mereka dan kami mulai menceritakan siapa Engkau bagi kami dan bagi mereka, supaya satu hari kelak kami dapat melihat bahwa mereka juga menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau. Bapa dalam surga, kami juga ingin doakan bagi lembaga-lembaga misi, misionaris-misionaris yang tersebar di seluruh dunia. Kami tahu mereka berangkat Tuhan atas nama lembaga, tetapi sebetulnya itu utang gereja, utang gereja-Mu ya Tuhan, karena kami yang tidak berangkat. Oleh sebab itu mari Tuhan tolong supaya orang-orang yang sudah di depan lini penginjilan ini, mereka sungguh-sungguh Tuhan bersandar kepada anugerah-Mu, mereka dikuatkan. Tak kala mereka mulai gelisah, tak kala mereka mulai merasa dingin mungkin hati, atau tak kala mereka mengalami kendala-kendala di dalam penginjilan atau misi mereka. Mari Tuhan tolong mereka juga, supaya mereka dapat melihat bahwa Engkau beserta dengan mereka, Engkau berjalan bersama dengan mereka. Ya Tuhan, kalau
dan juga Engkau menolong setiap kami untuk senantiasa mendoakan mereka yang ada di ujung tombak penginjilan ini, supaya mereka tetap dikuatkan, tetap melihat kasih setiamu, tetap melihat anugerah dan damai sejahtera, dan tetap melihat kebaikan-Mu yang mengiringi mereka. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu bukan berhenti kepada kami saja, tetapi juga itu akan tertular kepada orang lain, bukan saja dalam kebaikan sandang pangan dan papan, tetapi juga kepada jiwa-jiwa yang masih tersesat itu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih karena Kau selalu sabar mau mendengar kami. Kami sudah datang berdoa dan memohon bersama-sama hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Amin. Doksologi. Saudara yang terkasih, mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan berkomitmen untuk sungguh-sungguh mau hidup menjalani panggilan Tuhan di dalam diri setiap kita, sehingga kita sungguh-sungguh memenuhi isi hati Tuhan dan hidup berkenan baginya. Dan ketika kita menghidupi panggilan itu, ingatlah selalu bahwa berkat, bahwa pertolongan Tuhan akan tercurah buat kita semua. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih sayang yang sempurna dari Allah Bapa di surga menyertai kehidupan saudara. Anugerah keselamatan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus memelihara tubuh jiwamu di dalam keselamatan itu. Dan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan, kekuatan, inspirasi, sumber hikmat, senantiasa menyertai langkah kakimu, memberikan engkau keberanian untuk hidup bagi Tuhan, sehingga hidupmu berkenan kepadanya, sampai engkau berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus di surga yang mulia kelak. Amin. Silakan duduk kembali. Bersyukur Tuhan memimpin ibadah misi yang pertama pada pagi hari ini. Kiranya saudara terberkati baik melalui pujian ataupun melalui firman Tuhan yang disampaikan. Iman saudara semakin dikuatkan. Saudara kita menjadi pribadi-pribadi yang menghidupi panggilan Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama menyimak apa yang menjadi kegiatan gereja kita. Rumah kedua kita ini, saudara, gereja kita, apa yang kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di dalamnya dalam beberapa waktu ke depan. Yang pertama adalah kebaktian emeritasi. Kita bersyukur memimpin pelayanan Pendeta Asyu Teresia puluhan tahun di tempat ini, dan beliau akan memasuki masa emeritasinya, dan kebaktian emeritasi akan diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober. 10 Oktober, berarti minggu depan terus Selasanya gitu ya, 10 Oktober, 10 hari lagi. Jam 5:30 sore di tempat ini di lantai 3. Saudara, kami mengundang saudara untuk hadir semua di dalam kebaktian emeritasi ini. Bersama-sama kita menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan dan juga satu penghargaan kepada Pendeta Asyu. Saudara yang hadir, mohon saudara bisa mendaftar melalui link yang ada di poster yang tertera. Atau saudara bisa menghubungi pembina kebaktian masing-masing. Yang kedua adalah tentang Grow Kit. Saudara, Grow Kit sudah kita jalankan dengan baik ya. Mulai dari Grow Kit 1 sampai Grow Kit yang kelima. Jadi ada 5 episode atau 5 modul semuanya. Kita sudah jalankan itu semua. Nah, saudara yang sudah mengikuti semuanya namun belum sempat mengisi absen, saudara diberikan kesempatan untuk mengisi absen. Link
sudah atau akan dibagikan di dalam grup perkebaktian di mana saudara ada. Saudara bisa isi di situ, dan sampai 20 Oktober nanti saudara ada kesempatan. Sesudah itu pintu tertutup, tidak ada kesempatannya. Nah, nanti bagi yang sudah selesai nanti akan diberikan sertifikat per modulnya. Mohon saudara bisa mengikuti. Ini bukan demi sertifikat, tapi sungguh saudara ini adalah materi-materi yang baik yang akan menolong kita untuk semakin mengenal Tuhan. Mari ikuti bersama-sama. Kalau saudara belum ikut, saudara bisa lihat YouTube-nya dan isi absensinya. Selanjutnya saudara adalah pengumuman tentang pembinaan iman. Hari ini maksudnya hari Jumat tanggal 6 Oktober akan kembali diadakan pembinaan iman Kristen saudara melalui aplikasi Zoom. Ya, temanya adalah pelayanan misi Evangelism Explosion, EE atau II di Indonesia Timur, dibawakan oleh Pendeta Erwin Simaila. Mari kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan di Indonesia Timur melalui kesaksian hambanya Pendeta Erwin Simaila. Semoga saudara bisa ikut semuanya di hari Jumat ini. Selanjutnya adalah berita tentang duka cita. Saudara telah berpulang ke rumah Bapa di surga, jemaat kita almarhum Bapak Tan Min Sen di usia 94 tahun pada hari Minggu 24 September 2023 dan telah dikremasikan pada hari Kamis 28 September 2023. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang berduka. Demikian juga untuk almarhumah Ibu Heni Hendriani juga telah berpulang ke rumah Bapa di surga pada usia 76 tahun. Ya, beliau berpulang pada tanggal 24 September hari Minggu dan juga telah dikremasikan pada hari Selasa 26 September. Beliau adalah ibu dari jemaat kita, Saudara Hari, di kebaktian jam 9.30. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang berduka. Kita mengingat mereka di dalam doa kita, kiranya Tuhan menguatkan mereka yang berduka. Baik saudara, kebaktian kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa minggu depan.